Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis salah satu fenomena yang pernah terjadi dalam dunia keamanan cyber, yaitu serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017. Kami dari kelompok 8, kelas B 2023 yang beranggotakan dengan saya sendiri Ratri Pramudita, kemudian ada Siti Mariati, Siti Mawaddah, Muhammad Noval N, dan Riwandi Kusuma Wijaya. WannaCry merupakan worm ransomware yang muncul pada 12 Mei 2017 dan menyebar sangat cepat ke lebih dari 200.000 sistem di lebih dari 150 negara. Karakteristik utamanya adalah kemampuan menyebar otomatis antar sistem tanpa interaksi pengguna. Serangan ini berdampak luas pada berbagai sektor kritis, termasuk perusahaan seperti Honda dan Nissan, bahkan layanan kesehatan Inggris. Dampaknya tidak hanya pada data, tetapi juga mengganggu operasional. Dari sisi teknis, WannaCry mengenkripsi ratusan tipe file dan mengubah ekstensi menjadi .wcry. Setelah itu, korban diminta membayar tebusan sebesar $300 dalam bentuk Bitcoin, dan ancaman yang diberikan berupa peningkatan jumlah tebusan dan penghapusan data dalam waktu tertentu. Target utama dari WannaCry adalah Microsoft Windows yang belum diperbarui. WannaCry bukanlah serangan tunggal, melainkan jenis kombinasi berbahaya dari dua jenis serangan. Sebagai ransomware, WannaCry mengenkripsi data korban sehingga tidak dapat diakses lalu meminta tebusan untuk proses pemulihan. Sebagai worm, WannaCry memiliki kemampuan menyebar otomatis melalui jaringan tanpa interaksi pengguna. Ia memanfaatkan celah keamanan SMBF1 menggunakan exploit Eternal Blue. Selanjutnya, yaitu terkait cara kerja dari WannaCry akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Mariati. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja serangan ransomware WannaCry. Yang pertama, dia memanfaatkan celah keamanan Windows, di mana WannaCry mencari celah di sistem operasi Windows yang dikenal sebagai Eternal Blue, sebuah pintu belakang yang memungkinkan akses tanpa izin. Setelah dia menemukan celah, ransomware ini masuk ke komputer secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna. Nah, setelah dia berhasil masuk ke dalam sistem atau komputer, dia akan langsung mengenkripsi data penting, contohnya seperti file dokumen, foto, dan data lainnya sehingga tidak bisa diakses lagi. Setelah dia berhasil mengenkripsi data-data penting kita, dia akan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin, di mana korban akan menerima pesan yang menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin agar data yang terkunci bisa dipulihkan kembali atau bisa diakses kembali. Nah, ransomware WannaCry ini juga bisa menyebar melalui jaringan, di mana WannaCry ini juga akan otomatis mencari komputer lain yang terhubung di jaringan yang sama untuk menginfeksi dan mempercepat penyebaran serangannya. Nah, serangan ransomware WannaCry ini akan berulang siklusnya sampai sistem diperbaiki atau ransomware berhasil dihentikan. Saya Siti Mawaddah dengan NIM D023324. Saya akan membahas tentang identifikasi pelaku dan juga motivasi dari kasus ransomware WannaCry tahun 2017. Nah, jadi jika dilihat dari si pelaku, sebenarnya sampai sekarang kita masih belum ada kepastian siapa yang benar-benar dibalik serangan tersebut. Nah, tapi berdasarkan data, serangan ini dikaitkan dengan Lazarus Group, di mana Lazarus Group ini adalah kelompok peretas yang diduga kuat berafiliasi dengan pemerintah Korea Utara dan aktif melakukan operasi cyber skala global. Namun jika dilihat dari sisi motivasinya ini sudah lebih jelas karena WannaCry ini adalah termasuk ransomware, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Saya Muhammad Nafalen. Di sini saya akan membahas dampak serangan yang diakibatkan oleh WannaCry pada saat itu. Jadi saya mengumpulkan beberapa sumber yang akurat yang membahas terkait serangan WannaCry seperti dari ENISA dan Microsoft Security. Nah, yang pertama dampak serangannya yaitu WannaCry menyebar sangat cepat dan secara global. Jadi WannaCry menyerang ratusan ribu komputer di banyak negara dalam waktu singkat sehingga menjadi salah satu serangan ransomware paling besar pada saat itu. Nah, yang kedua, melumpuhkan aktivitas organisasi. Komputer yang terinfeksi tidak bisa mengakses file penting karena file dienkripsi, sehingga pekerjaan dan layanan langsung terganggu. Nah, yang ketiga, memicu respon darurat secara global. Jadi, pemerintah, lembaga keamanan cyber, dan Microsoft harus mengeluarkan peringatan, panduan, dan patch darurat untuk menghentikan penyebaran secara lebih lanjut. Jadi, secara umum, WannaCry menyebabkan lumpuhnya operasional global karena banyak sistem komputer terkunci dan layanan penting seperti layanan pemerintah itu terganggu. Baik, terima kasih.
Di sini saya Riwandi Kusumawijaya akan menjelaskan di bagian rekomendasi keamanan. Jadi hal seperti ini perlu dijelaskan untuk mencegah hal serupa terjadi seperti ini serangan WannaCry. Jadi yang pertama ada update dan patch system, atau selalu memperbaharui sistem operasi dan software untuk menutup celah keamanan. WannaCry menyebar karena celah SMB yang sebenarnya sudah tersedia patchnya dari Microsoft sebelum serangan terjadi. Kemudian organisasi seperti CISA menekankan pentingnya patch management. Kemudian yang kedua, nonaktifkan port dan layanan rentan. Serangan WannaCry memanfaatkan celah pada protokol SMB di bawah Windows, khususnya melalui port 445. Menutup atau memblokir port 445 atau SMB pada firewall terutama untuk akses dari jaringan luar atau internet. Jadi ini beberapa hal yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, membatasi akses SMB hanya untuk jaringan internal yang terpercaya. Kemudian yang terakhir, menggunakan firewall untuk membatasi komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Sekian penjelasan rekomendasi keamanan dari saya ucapkan terima kasih.